Pemirsa, pemerintah terus berupaya menangani penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang terbaru. Presiden Jokowi menegaskan kurva kasus virus corona ini harus sudah menurun pada bulan Mei 2020 ini dengan cara apapun. Lantas bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkannya hingga seperti apa peran masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Guna membahasnya sudah bergabung bersama kami tim ahli Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Suryo Pratomo. Pak Suryo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tahu bahwa Pak Presiden dengan tegas dan juga Pak Doni dengan tegas berbicara di depan halayak bahwa mudik tetap dilarang dan kurva ini harus turun bulan Mei 2020. Apa strategi pemerintah untuk strategi dari tim gugus tugas untuk mewujudkan ini? Ya, sejak awal gugus tugas menekankan bahwa penurunan kasus COVID-19 ini akan terjadi kalau ada kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Semua komponen bangsa harus memberikan kontribusinya untuk bersama-sama mencegah penyebaran penyakit, kemudian kita berupaya untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kemudian semua pihak bisa dengan disiplin melaksanakan semua yang menjadi kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menjaga disiplin, selalu mencuci tangan, menggunakan masker kalau di rumah, maka kemudian kita akan bisa mencapai apa yang bisa seperti diharapkan Presiden, yaitu pada bulan Mei itu akan tendensinya akan terus menurun kasus COVID-19 ini. Baik, yang berjalan saat ini ketika mudik tetap dilarang, tapi kemarin transportasi kemudian dilonggarkan, bagaimana secara teknis hal ini bisa diberlakukan? Karena kan sudah jelas bahwa mudik tetap dilarang, tapi transportasi akhirnya direlaksasi oleh Kementerian Perhubungan. Dua hal yang agak kontradiktif, sehingga masyarakat ini bisa diberikan vokasi, diberikan pengetahuan, jadi tidak akan ada sesuatu yang membingungkan di masyarakat. Jadi kebijakan atau peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan mudik itu tidak pernah ada perubahan. Peraturannya tetap sama, mudik dilarang, titik. Yang kedua adalah pergerakan orang dari satu wilayah PSBB ke wilayah PSBB lain tetap dibatasi. Yang dikeluarkan kemarin adalah surat edaran dari gugus tugas. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebetulnya dinamika yang terjadi di lapangan. Kami setiap hari melakukan koordinasi para kepala tugas daerah, kami melakukan video conference, mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan, karena penanganan COVID-19 ini hanya bisa dilakukan kalau sekali lagi ada kebersamaan, ada bersatu gotong royong di antara kita. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah itu adalah mobilisasi untuk kebutuhan penanganan COVID, seperti misalnya spesimen, pergerakan spesimen untuk dibawa ke laboratorium, pergerakan reagen PCR yang kemudian terhambat, pergerakan dari para relawan untuk tenaga medis, dan juga kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pelayanan di objek, kemudian juga untuk pertahanan keamanan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggerakkan sumber daya pangan yang ada di tengah masyarakat supaya kemudian bisa dikonsumsi. Jadi ada hal-hal yang menjadi kebutuhan bahwa perlu ada sebuah aturan mengenai perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jadi surat edaran ini memberikan cara kepada ASN, BUMN, TNI, Polri, juga kepada pegawai yang harus melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penanganan COVID ini, mereka bisa jalan. Karena itu dibuat aturannya sangat tegas, harus ada surat izin penugasan dari kepala kantor, harus ada hasil tes kesehatan dalam bentuk tes PCR maupun tes rapid test, dan kemudian harus ada yang menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, itu harus ada tiket untuk pergi dan pulang yang sudah pasti. Jadi sekali lagi ini dua hal yang terpisah dengan urusan mudik. Mudiknya tetap dilarang, pergerakan orang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini harus tetap dijaga supaya kemudian upaya kita bersama untuk mencegah penyebaran penyakit itu bisa dilakukan.
Ya, Pak Suryo, ini dua hal yang memang berbeda begitu, antara mudik yang tetap dilarang tapi juga ada transportasi yang tetap dilonggarkan. Atau secara teknis saya ingin meluruskan ini, benarkah ini adanya relaksasi pelonggaran dari transportasi secara teknis, karena ini memang yang tadi Anda sebutkan bahwa dua hal yang berbeda begitu, tapi di lapangannya ketika ini dibuka maka banyak orang yang berpikir bahwa ada potensi celah ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pulang kampung. Misalnya orang-orang yang punya privilege begitu. Misalnya anggota DPR misalnya kunjungan kerja begitu dengan membawa keluarga, atau misalnya pegawai BUMN yang memang alasannya adalah COVID-19. Sementara perintah Presiden jelas bahwa ini harus diturunkan kurvanya. Bagaimana pemerintah mengadres atau menjawab persoalan ini? Tadi yang saya jelaskan bahwa orang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan penanganan COVID, itu harus ada surat perintah dari kepala kantornya. Kalau anggota kemudian ASN itu minimal dari eselon 2. Jadi di dalam surat penugasan itu tidak mungkin dimasukkan nama istri dan anak-anaknya. Kalau itu terjadi, jawab ada kantornya. Ini yang saya kira sudah sangat jelas untuk mengatakan bahwa aturan ini sekali lagi diperuntukkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Tidak ada kompromi untuk persoalan yang mudik. Dan kalau terjadi pelanggaran, pasti konsekuensinya sangat berat karena kantor dia harus bertanggung jawab terhadap setiap surat yang dikeluarkan, karena itu akan menjadi sebuah catatan. Baik, Pak Suryo, seandainya jika kita berandai-andai hal ini sudah dilakukan, physical distancing juga sudah dilakukan, namun masih banyak kita lihat di lapangan masyarakat yang masih mencuri-curi cara dengan melakukan banyak hal begitu untuk mudik atau pulang kampung begitu. Nah, apa skenario lainnya atau skenario B-nya yang akan dilakukan oleh gugus tugas dan juga pemerintah? Saya kira kita percaya kepada aparat kepolisian, mereka sudah bekerja sangat keras, juga Dinas Perhubungan. Sekali lagi, keberhasilan kita untuk menekan penyebaran COVID-19 ini kalau ada kolaborasi pentahelik. Karena itu teman-teman pers juga harus ikut terlibat untuk melakukan pengawasan. Kemudian pihak-pihak lain, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, saya kira semua punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana mencegah bangsa ini terpapar oleh COVID-19. Dan saya kira itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau kita sekali lagi gotong royong menerapkan kolaborasi pentahelik berbasis komunitas ini, itu akan sangat bermanfaat untuk kita bisa angka penyebaran COVID-19 ini. Oke, Pak Suryo, terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat supaya ini bisa berjalan dengan baik, kemudian juga kita bisa gugus tugas juga terus bisa melaksanakan perintah Presiden untuk menurunkan kurva ini? Sekali lagi, sepanjang vaksin ini belum ditemukan, kita akan hadapi ancaman dari COVID-19. Presiden tadi sudah juga mengatakan dalam kondisi seperti sekarang, kita mau suka tidak suka, memang harus hidup dalam atau bersama dengan virus COVID-19 ini. Yang harus kita lakukan sekarang bersama, bagaimana memahami perilaku dari virus ini. Virus ini ukurannya 0,01 sampai 0,05 mikron, jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Untuk bisa menghindari itu adalah sekali lagi gunakan masker kalau keluar rumah, karena kalau dengan menggunakan masker berarti potensi penularan bisa ditekan sampai 70%. Kalau kemudian kita selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tidak pernah menyentuh bagian muka, terutama mulut, hidung, dan mata, akan semakin besar lagi upaya kita untuk menghindarinya itu. Apalagi kalau kita sekali lagi menghindari kerumunan, selalu menjaga jarak, dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Lebaran di rumah saja, Ramadan di rumah saja, Taraweh di rumah saja. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita akan menjadi pahlawan kemanusiaan karena kita akan ikut menjaga masyarakat untuk tidak terpapar. Jaga diri kita, mari kita lindungi diri kita, secara bersama kita akan melindungi masyarakat. Itu yang saya kira harus kita lakukan bersama-sama. Baik, Pak Suryo, terima kasih. Jaga diri,
Lebaran tetap di rumah, sholat tetap di rumah ya, beribadah tetap di rumah begitu ya. Itu pesannya yang bisa disampaikan oleh gugus tugas untuk percepatan mengatasi wabah corona ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.